Pernah nggak sih lagi asik-asik scroll sosmed? Baru 5 menit udah dibombardir sama iklan suplemen yang janjinya selangit. Tingkatkan fokus seketika, buka potensi otakmu, atau diklaim sebagai pil ajaib anti burnout. Jujur aja, kita semua pasti pernah lihat kan? Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas, sebetulnya apa sih realita di balik janji-janji manis pil ajaib ini? Yuk, langsung aja kita bedah sama-sama. Coba tebak angkanya, 20,1 miliar dolar. Gila kan? Itu bukan angka sembarangan loh. Suplemen okak ini udah bukan lagi sekedar tren pinggiran. Ini adalah pasar global raksasa yang diproyeksikan bakal segede itu di tahun 2026 nanti. Dan coba tebak siapa target utamanya? Iya, profesional muda. Kita-kita ini yang sering ngerasa putus asa nyari jalan pintas buat survive di tengah deadline mencekik dan banjir informasi setiap harinya. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling krusial. Dari ratusan botol suplemen mahal yang ada di pasaran, mana sih yang beneran ngaruh dan mana yang cuma trik marketing doang? Tujuan ulasan kita hari ini simpel. Kita mau tembus itu semua, buang jauh-jauh hype ala Instagram dan cari tahu fakta ilmiahnya yang beneran berdasarkan data. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa itu nootropic? Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, istilah nootropic ini sebenarnya pertama kali dicetuskan tahun 1972 oleh seorang ahli farmakologi bernama Cornelio Jurgea. Yang menarik dari sini adalah definisi aslinya di tahun 72 itu tuh ketat banget. Suatu senyawa baru bisa disebut nootropic kalau dia bisa menajamkan fungsi kognitif, melindungi saraf, dan ini yang paling penting, harus hampir nggak ada racunnya sama sekali. Tapi kalau sekarang, wah marketing modern udah bikin maknanya melar kemana-mana. Mulai dari secangkir teh hijau yang biasa kita minum tiap pagi, sampai bahan kimia sintetis racikan lab yang super kompleks, semuanya dilabeli nootropic. Gara-gara maknanya yang melar tadi, sekarang kita punya dua kubu utama nih. Di satu sisi ada nootropics alami, kayak ashwagandha atau jamur lion's mane. Di sisi lain ada nootropic sintetis buatan lab, kayak piracetam atau modafinil. Nah, kategori yang alami ini nih yang sekarang lagi naik daun banget di kalangan profesional muda. Dan justru di ranah inilah sains itu kerasa sangat memakau, tapi di saat yang sama juga bikin kita lumayan bingung. Lanjut ke bagian kedua, sains nyata versus hype. Waktunya kita bedah mana yang fakta dan mana yang cuma omong kosong marketing. Mari kita lihat secara objektif. Kalau kita bicara yang beneran didukung sains, kita punya ashwagandha. Ini beneran terbukti bisa nurunin hormon stres alias kortisol. Terus ada kombinasi L-theanine plus kafein yang ngasih efek fokus bersih tanpa bikin kita deg-degan atau cemas. Tapi, nah ini dia. Kalau kita geser ke yang ternyata cuma sekedar hype, ada omega 3 dan vitamin B kompleks. Gini ya, mereka itu memang sehat, pastinya. Tapi sains bilang nggak ada bukti kuat kalau mereka ini bisa jadi brand booster atau pendorong otak super buat orang dewasa muda yang sehat dan nutrisinya udah cukup. Jadi agak berlebihan klaimnya. Terus pertanyaannya, kenapa pasar suplemen ini tetap aja meledak padahal bukti ilmiahnya belum sempurna? Jawabannya sih manusiawi banget. Kita semua ini capek. Kita cari solusi instan buat ngobatin kelelahan kronis gara-gara hustle culture alias budaya gila kerja ini. Plus ada yang namanya neuroscience. Gini, waktu kita minum pil mahal dan kita berharap pil itu bakal bikin pintar, ekspektasi itu beneran memicu lonjakan dopamin di otak kita. Itulah efek placebo dan itu sah secara fisiologis. Kita ngerasa jauh lebih baik, padahal bisa jadi isi pilnya nggak ngarung apa-apa ke otak kita. Nah, masuk ke bagian ketiga. Panduan konsumsi cerdas. Ini cara biar kita nggak gampang ketipu. Ada 5 langkah krusial buat kalian. Pertama, dan jujur ini yang paling penting, perbaiki dulu fondasinya. Tidur 7-9 jam sehari dan makan makanan bergizi itu bakal selalu ngalahin pil semahal apapun. Percaya deh. Kedua, rajin-rajin cek bukti ilmiahnya. Ketiga, nah tolong perhatiin yang ini ya. Hindari produk yang pakai embel-embel proprietary blends atau racikan rahasia. Kenapa? Karena mereka tuh sering banget nyembunyiin dosis bahan aktif yang saking kecilnya sampai nggak ngasih efek apa-apa. Keempat, kelola ekspektasi kalian. Dan kelima, kalau emang ragu, mending langsung tanya aja ke dokter. Ingat, pasar senilai 20,1 miliar dolar ini tumbuhnya jauh lebih ngebut daripada riset klinisnya itu sendiri. Jadi, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus berani untuk transparansi. Kita butuh tahu persis dosis di labelnya itu berapa, dan pastikan udah ada pengujian lab independen dari pihak ketiga. Kalau dua hal ini nggak ada, wah mending mundur deh. Ibaratnya, kalian cuma buang-buang duit buat beli placebo yang harganya mahal banget. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin agak nyelekit, tapi penting buat direnungin. Jangan-jangan
Selama ini kita cuma berusaha membius dan ngobatin rasa capek kita secara instan, alih-alih melakukan hal yang paling simpel dan masuk akal, yaitu sekedar beristirahat. Karena, sejatinya otak yang paling tajam dan paling efisien adalah otak yang dikasih waktu buat istirahat yang cukup. Pikirin deh, sampai jumpa di ulasan berikutnya.